Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami dari GKJW Pare. Di tanggal 24 September hari Kamis ini kita akan beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kami berharap Bapak Ibu senantiasa sehat bersama keluarga. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Di awal ibadah ini, mari bersama-sama kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Kidung Jemaat yang telah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kita buka Kidung Jemaat nomor 60, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ke-7. Mari kita angkat sama-sama dengan dipandu dari kami. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita buka ayat dalam Alkitab di dalam Yakobus. Untuk ayat nasnya Yakobus 4 ayat yang 14b yang demikian bunyinya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu ayat nas pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, mari kita buka lagi Kidung Pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat yang keempat saja. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk mempersiapkan hati kita dalam merenungkan isi dari firman Tuhan dalam Alkitab yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi hingga saat ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dan kesempatan yang indah pada sore hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Bapa, jika sebentar lagi kami hendak bersama-sama menggumuli firman-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini.
menyertai kami satu persatu di tempat kami masing-masing, di rumah kami. Bukalah hati kami Tuhan, agar kami semua dapat belajar untuk mengerti isi dari firman-Mu, juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sertailah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab yang telah kita siapkan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut renungan pada malam hari ini dengan pujian dari PKJ nomor 198 ayat yang pertama saja kita nyanyikan. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kita kembali bersekutu di kesempatan ini, sekalipun secara virtual, tapi Tuhan Maha Dahsyat untuk tetap mempertemukan kita dengan cara-caranya. Kekasih Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan, tentunya atas dasar firman yang dibacakan tadi, dan kita merenungkannya dengan tema Tuhan hadir dalam setiap rencana. Saudara-saudaraku, kalau masih mengingat peristiwa pertarungan dalam dunia tinju antara James Buster Douglas dengan Mike Tyson, adalah sebuah pertarungan yang memang sempat membuat dunia terperangah, karena pertarungan antara kekuatan besar melawan kekuatan yang dipandang saat itu sangat lemah.
Tyson yang mengantongi kemenangan 37 kali dan semuanya dengan kemenangan KO. Sementara lawannya dikatakan sebagai lawan yang tidak sepadan. Tyson meremehkan James Buster Douglas, dan bukti daripada dia meremehkan itu adalah dia sama sekali tidak mempersiapkan diri sebagaimana layaknya seorang petinju mempersiapkan diri untuk bertarung. Bahkan sebulan menjelang pertarungan itu, yang kebetulan waktu itu bertempat di Jepang sebagai tuan rumah, dia justru ke sana sebulan sebelumnya untuk bersenang-senang, menikmati alam Jepang dengan keindahan, dan sama sekali dia tidak menyiapkan apa-apa untuk pertarungan itu karena dia berpikir toh semua lawan-lawan yang pernah dikalahkan dengan sangat mudah itu mereka pernah mengalahkan Douglas, sehingga otomatis dia bisa menaklukkannya. Demikian juga bukti dia meremehkan adalah sebelum pertarungan itu berlangsung pada 10 Februari 1990, kubu Mike Tyson sudah bersepakat untuk melanjutkan pertarungan atau membicarakan pertarungan berikutnya dengan Holyfield, seolah-olah mereka sudah memastikan kemenangan melawan James Buster Douglas. Bapak Ibu Saudara kekasih, namun apa yang terjadi di dalam pertarungan itu akhirnya Tyson takluk di ronde ke-10 dari petinju yang diremehkan, yaitu James Buster Douglas. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, ini sebuah kenyataan atau sebuah kisah yang mau memberikan semacam catatan penting bagi kita. Itu bukti apabila manusia mengabaikan Tuhan di satu sisi dan di sisi lain mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kecerdasannya untuk mengatur berbagai rencana-rencana yang akan dilakukan di hari esok atau waktu-waktu ke depan. Bahwa sekalipun manusia itu terlihat memiliki kekuatan dan strategi yang boleh dikatakan sempurna untuk melakukan sebuah pekerjaan kecil, tapi sangat mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pertanyaannya adalah apakah manusia tidak boleh berencana? Boleh dan harus, agar waktu dan potensi diri manusia itu bisa dikelola secara optimal agar menghasilkan capaian-capaian yang berkualitas dalam kehidupan manusia. Pertanyaan berikutnya, kenapa Yakobus seolah-olah dalam bacaan tadi dia melarang agar manusia tidak perlu berencana karena dia hanya uap yang ada kemudian tidak ada dalam waktu yang singkat. Saudara kekasih Tuhan, sebetulnya Yakobus tidak melarang manusia merencanakan sesuatu untuk kehidupan di hari esok. Asalkan ada dua hal yang harus diperhatikan manusia. Catatan yang pertama adalah manusia harus hindari rencana yang penuh dengan kesombongan. Apa maksudnya rencana yang penuh dengan kesombongan? Kalau Bapak Ibu melihat pernyataan di dalam ayat yang ke-13b, dikatakan, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Pernyataan yang seolah-olah memastikan akan keuntungan berdagang, padahal itu belum terjadi, akan terjadi 1 tahun kemudian.
sama seperti yang dilakukan oleh kubu Mike Tyson yang lebih dulu memastikan kemenangan padahal mereka belum bertarung, dan oleh karena itu mereka sudah bersepakat dengan kubu Holyfield untuk menyelenggarakan pertandingan berikutnya. Model perencanaan yang sesungguhnya mendahului kehendak Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan mereka dan bahkan bagi kita bahwa sehebat apapun manusia, dia tetap manusia yang tidak tahu apa yang akan terjadi tentang diri dan hidupnya di hari esok. Kekasih Tuhan, sikap lain dari kesombongan manusia dalam sebuah perencanaan hidupnya adalah terlihat ketika manusia tidak mau menerima, kadang marah, kadang kecewa, cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan puncaknya menyalahkan Tuhan apabila rencananya itu tidak terwujud sesuai dengan harapan. Kalau manusia marah bahwa hanya karena rencananya tidak terwujud, sebetulnya itu menunjukkan kesombongan manusia yang tidak mengakui keterbatasannya. Padahal sudah disinggung dalam bacaan tadi bahwa manusia itu ibarat uap yang ada sesaat kemudian menghilang. Sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa rapuhnya manusia dengan apa yang direncanakan dan dikerjakan dalam kehidupan. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, rencana Tuhan hadir dalam setiap rencana manusia. Dalam memulai sebuah usaha, orang Yunani selalu menyebut dengan izin dan berkat Allah. Atau Rasul Yakobus menyatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ucapan ini sesungguhnya menunjukkan pengertian bahwa manusia itu menyerah kepada kuasa dan kehendak Allah di dalam menentukan hidup, termasuk memberikan kemampuan untuk manusia berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan. Dengan kata lain, seberapa pun banyak rencana manusia yang ada di pikirannya tentang hidup dan masa depan, manusia harus mengakui bahwa ada rencana Tuhan di atas segala rencana manusia. Oleh karena itu, mestinya manusia dengan kerendahan hati juga menyampaikan, jika Tuhan berkenan dengan rencanaku. Memang ungkapan jika Tuhan berkenan ini bahasa yang mungkin agak sulit ya, agak sulit kalau kita membahasakannya. Mungkin kita kaku untuk menyampaikan, tidak terbiasa, karena kalau orang mendengar kita mengatakan jika Tuhan berkenan itu seolah ya kita sok agamanis, sok saleh. Ya tidak usah kita katakan. Yang penting di dalam hati kita menyadari dan mengakui bahwa di samping rencana-rencana manusia tentang masa depannya, ada rencana Tuhan yang mengatasinya. Kekasih Tuhan, ungkapan
atas izin dan berkat Allah. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki, adalah berupa ungkapan yang selain mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan untuk menata dan mengatur kehidupan manusia, di dalamnya ungkapan ini ada tersirat sebuah permohonan yang tulus dan penuh kerendahan hati. Kalau kita mendengar cerita bagaimana seorang yang sakit kusta menemui Yesus, dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di dalam Matius pasal 8 ayat 3. Barangkali kita sama seperti dia, kita memohon, Tuhan, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkehendak, mampukan saya untuk mewujudkan rencana-rencanaku. Ada sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa setiap rencana harus memohon perkenanan Tuhan? Apakah itu penting? Apakah dengan memohon perkenanan Tuhan itu, maka rencana kita bisa dijamin terwujud? Mungkin ada orang yang dengan sinis mengatakan, ya sudah, sejak dulu saya membuat rencana-rencana dan ketika saya melaksanakannya, ya kalaupun tanpa saya menghayati akan kuasa Tuhan dalam kehidupanku, bisa berhasil. Saatnya berhasil, ya berhasil. Saatnya tidak berhasil, ya tidak berhasil. Apa jaminannya ketika kita mengakui bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam setiap rencana dan pelaksanaannya? Apakah itu jaminan bahwa bisa berhasil? Apa pengaruhnya? Kelihatannya benar ungkapan seperti itu. Tapi kalau kita renungkan secara mendalam, sesungguhnya ada pengaruh yang sangat besar. Itu memang tidak terlihat dari pengaruh berhasil atau gagal, tetapi dampaknya kepada respon manusia terhadap keberhasilan atau kegagalan yang dialami dalam sebuah realisasi perencanaannya. Kalau manusia berhasil, dia tidak sombong. Kalau dia gagal pun, dia tidak kecewa. Mengapa? Karena sebelum dia melakukan apa yang menjadi rencananya, sudah dialaskan dengan pengakuan bahwa jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan berkenan, artinya kalaupun kita gagal maka ada dalam perkenanan Tuhan, jika kita berhasil maka ada dalam perkenanan Tuhan. Penghayatan ini mestinya ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Bila Tuhan berkenan dengan relasi saya dan pacar, maka kami akan berhasil menuju kepada tujuan yang kami inginkan, yaitu disatukan oleh Tuhan. Bila ungkapan ini kita ungkapkan dengan tulus terkait dengan hubungan relasi pacaran antara dua insan, maka andai kata mereka tidak berhasil, maka itu mereka mestinya tidak kecewa, tidak menyalahkan orang lain, tidak membenci dan sebagainya. Mengapa? Karena di awal dikatakan jika Tuhan berkenan. Artinya kalau Tuhan, apa yang terjadi dengan dirinya adalah Tuhan tidak berkenan sehingga mereka tidak bisa disatukan. Demikian juga dengan rencana-rencana lainnya dalam kehidupan manusia. Ketika kita sudah melandasinya dengan pengakuan bahwa jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan berkenan, maka berhasil ataupun tidak,
kita tetap menerima dengan sukacita, sebab jika rencana kita gagal, maka rencana Tuhan atas kehidupan kitalah yang Tuhan ingin lakukan demi untuk masa depan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kekasih, landasilah senantiasa kehidupan, rencana, pelaksanaan kita dengan ungkapan atau paling tidak pengakuan bahwa jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan menghendaki, maka apa yang kita lakukan pasti terjadi menurut kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama merenungkan sabda Tuhan ini di dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 285, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, sungguh indah renungan yang telah kita dengarkan saat ini. Mari kita akan berdoa syafaat. Mari kita ambil saat teduh bersama-sama untuk bicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang saat ini Bapa berikan kepada kami semua, hingga kami bisa merenungkan apa yang ada dalam Alkitab. Sungguh indah Bapa, semoga bisa kami lakukan, kami rasakan setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat akan keadaan gereja kami Tuhan, pengurusnya mulai Bapak Pendeta beserta keluarga, Bapak Ibu Majelis beserta keluarga, Bapak Ibu yang mendukung pelaksanaan kegiatan gereja, demikian pula sampai koster keluarga, kami serahkan Tuhan dalam kuasa-Mu. Hanya berkat Tuhan yang menyertai mereka dalam pelayanan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara yang saat ini mendapatkan pergumulan yang hanya bisa kita selesaikan bersama-sama di depan nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan, yaitu COVID Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu. Juga cuaca yang ekstrim yang sekiranya bisa membuat kami tidak bersahabat dengan cuaca, hanya karena Tuhan kami bisa melalui semua ini. Kami juga mendoakan beberapa warga jemaat GKJW Pare yang saat ini sakit Tuhan, seperti Ibu Kusmolo Gita, Ibu Singgih, Ibu Priyo Hawe, Ibu Sugiyarti, Ibu Sugati Suprapti. Tuhan, hanya Roh Kudus Tuhan yang menyertai ibu-ibu kami ini.
dan juga para lansia Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala rencana manusia di hadapan-Mu. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Kami juga mendoakan persembahan yang terkumpul pada saat ini. Kami berharap persembahan ini bisa untuk mengisi kegiatan duniawi kami di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan saat ini dan sampai Tuhan turun ke dunia yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Para kekasih Tuhan, firman Tuhan meminta kita agar sekecil apapun rencana, libatkanlah Tuhan agar kita dimampukan untuk merealisasikannya, juga karena pertolongannya. Di akhir ibadah ini bersama kita muliakan nama Tuhan dengan Kidung 417 bait yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, berjalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat kekal selamanya. Amin.